Halo, selamat malam guys. Semoga hari ini kabarnya baik dan sehat selalu untuk kita semua. Ritual tiap hari. Semenjak bapak sakit, kita punya ritual baru, menemani bapak di rumah. Jadi kita sering duduk di teras rumah, menemani bapak sama Simbo. Jadi bapak itu sakit, sedikit cerita ya. Bapak sakit itu hampir sudah berapa hari ya, mungkin sekitar 2 minggu, hampir 3 minggu. Tapi sebenarnya bapak itu jatuh pas kakakku meninggal. Pas kakakku yang meninggal itu baru sakit dulu, itu bapak jatuh 1 kali. Jadi jatuhnya kenapa? Itu jatuhnya karena mau nyopot celana, tapi kakinya kalau orang Jawa itu bilang kejegong, keserimpet. Jadi bapak tuh jatuh pas bagian kiri, pantat bagian kiri. Jadi waktu itu sempat sakit bapak. Tapi seiring berjalannya waktu itu akhirnya sudah sembuh, sudah enak. Nah, ketika keadaan sudah enak, itu bapak malah naik sepeda. Jadi pikirannya tuh biasanya karena bapak tuh sering main di naik sepeda pit-pitan itu ke rumah temennya. Jadi waktu itu karena keadaan sudah enak dan baik, naik sepeda. Tapi waktu itu pas hari itu bapak jatuh dari sepeda, aku tuh ada acara ke Palian, ke rumah mertua, mau bersih-bersih rumah di Palian. Biasanya aku pergi tuh nggak pernah yang namanya ninggal pesen atau WA sama kakakku yang nomor 6, itu memang jarang. Nah, kebetulan hari itu aku pergi ke Palian, ke rumah mertua, bersih-bersih. Itu ketika di perjalanan berangkat gitu, aku sempat WA kakakku yang nomor 6 yang ada di sini, di Panjatan juga. Jadi WA ku pada saat itu Ci aku punya panggilan sayang itu sama kakakku yang nomor 6 itu Uci. Jadi aku suka panggil dia Ci gitu kan. WA ku pada saat itu, Ci, aku mau ke Palian bersih-bersih rumah, tolong nanti ngaruh ke ngidul. Jadi karena rumah kakakku yang nomor 6 itu arahnya ke utara, terus ini rumah di sini tuh arahnya ngidul, ke selatan dari rumah kakakku yang nomor 6. Jadi sempat kepikiran, memang nggak enak, di pikiran itu nggak enak, dirasa juga nggak enak. Jadi kok yo dilalah itu sempat koyok wong nggak enak ninggal ke rumah gitu. Dan ternyata hari itu siangnya bapak jatuh dari sepeda. Nah, saat itu hari itu Sabtu tanggal 18 Maret siang, dan sorenya akhirnya di ronsen di Dokter Agus, di ronsen, dan hasilnya retak, kakinya retak yang di bawah pantat. Jadi kalau di bawah pantat itu gini, yang sendinya ini yang retak. Nah, akhirnya semenjak bapak sakit, kita sering menemani di rumah. Jadi kalau malam gini biasanya kakakku yang nomor 6, kakakku yang nomor 5 sama nomor 3 itu sering juga nemani di sini. Kita gantian atau enggak kalau kita sering sama-sama juga.
Ini biasanya udah pada datang, tapi ini belum. Biasanya kita nggak apa nggak pernah ninggalin gitu aja. Sekarang tuh kalau ada acara di luar atau ada apa keluar, kita pasti keluar hanya seperlunya aja terus pulang, terus habis itu sudah stay di rumah. Nah yang merawat sepenuhnya itu masih Simbo. Jadi Simbo itu masih yang merawat bapak. Kalau bapak BAB, buang air besar, buang air kecil, itu Simbo. Nah kalau untuk keperluan apa, misalnya beli tisu basah, beli tisu kering, atau beli makanan atau dan lain sebagainya, kita yang muda-muda yang keluar membelikan sesuatu barang yang dibutuhkan. Tapi kalau untuk merawat pure bapak itu pure Simbo. Jadi kita bantu, misalnya kita hanya membantu. Misalnya bapak kalau mau duduk itu juga harus dibantu, makan minum itu disuapin sama Simbo. Memang keadaan bapak itu memang cuma di atas tempat tidur, nggak bisa gerak yang banyak karena memang kakinya itu biar apa ya istilahnya di spalek itu biar bisa normal kembali. Kemarin sempat dikasih zat kapur, penambah zat kapur untuk tulang. Jadi memang tulang tua, kalau orang Jawa bilang balung tua, itu memang mungkin resikonya bisa seperti itu, mudah retak kalau jatuh, mudah patah mungkin juga. Tapi untungnya waktu itu disuruh operasi, bapak nggak jadi operasi. Ya sudah, akhirnya ketika nggak mau dioperasi dibawa ke Sakal Putung, jadi dikasih spalak. Karena memang keyakinannya juga karena udah tua, udah 84 tahun bapak itu udah tua, jadi kondisi sudah tua dan mungkin secara mental juga takut. Jadi ya sudah, nggak apa-apa, dikasih spalak. Jadi kita aku sama saudara-saudaraku yang di sini itu gantian, sama-sama kita juga merawat, sama-sama kita menemani, sama-sama kita pokoknya dalam segala hal apapun kita berusaha sama-sama. Jadi saling, kalau bahasa Jawanya itu hoyok-hoyokan, sak sedulur itu saling hoyok-hoyokan. Jadi kita tuh dalam segala hal apapun kita tuh saling, siapapun yang sakit kita saling. Jadi memang kalau di sini itu ketika ada yang sakit kita memang dan memang harus kita harus ikut merawat, ikut menemani. Jadi seperti itu. Jadi kalau tiap malam begini nanti kita pasti duduk di sini di teras ini. Nanti kalau ngantuk ya terkadang aku tidur di kursi kayak begini pakai bantal. Nanti kalau sekiranya udah malam, bisa malamnya itu terkadang jam 10, jam 11 atau jam 12. Kalau bapak Simbo udah lelap, udah tidur lelap, kita masuk rumah dan ikut tidur, dilanjutkan besok lagi. Nah seperti itu kegiatan di rumah itu saat ini seperti itu. Jadi agak terbatas untuk kita kemana-mana, dan mungkin sudah waktunya bapak itu istirahat di rumah, sudah nggak boleh kemana-mana lagi, cukup menikmati hari tua di rumah. Begitupun Simbo saat ini, kalau semenjak merawat bapak itu juga nggak bisa kemana-mana, cuma di rumah pure di rumah, nggak kemana-mana, tidak ikut dalam kegiatan apapun. Jadi pure di rumah merawat bapak. Soalnya kalau Simbo nanti pergi, pas lagi ditinggal, nanti bapaknya nyariin yang mau buang air besar lah, buang air kecil lah,
karena memang itu masih tanggung jawabnya Simbo. Kita anak-anaknya tuh membantu menemani, merawat, ya pokoknya apa yang dibutuhkan kita bantulah, segala hal apapun kita pasti bantu. Untuk bapak itu, kalau Simbo itu, kalau bapak 84 tahun, Simbo itu 81 tahun. Jadi dua-duanya bapak sama Simbo itu memang sudah tua, sudah saatnya untuk istirahat di rumah. Kita sing anak-anaknya, kita yang masih muda-muda ini yang masih banyak kegiatan kesana kemari. Jadi itu sebagian dari kegiatan di rumah semenjak bapak sakit. Jadi ya mungkin hanya itu cerita yang bisa aku bagikan saat ini. Mungkin kelewat-lewat, nanti video yang lain nanti aku akan cerita lagi hal-hal apa lagi yang memang perlu aku ceritakan. Untuk sementara ini dulu videonya, ini dulu ceritanya. Besok kita sambung lagi di video selanjutnya. Terima kasih.